Ya, selamat malam buat para SF. Ini kita ada satu acara baru namanya Love You on Tuesday. Ini acara yang apa ya? One on one gitu. Jadi anak mukanya cuma saya doang. Tapi ini pembahasannya emang lebih lebih detail lah. Maksudnya kalau yang sekarang ini kita mau ngebahas tentang Bandung, skena Bandung di awal di zaman 90-an. Nah, kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol nih dengan para pelakunya. Di sini kan kemarin-kemarin kita baru ada apa ya? Bandung Pop Darling, ada buku tentang pergerakan scene Bandung yang ditulis sama Irfan Popis. Nah, mari kita hadirkan orangnya. Inilah Mas Irfan Popis. Mana? Halo, Swing Friends, apa kabar? Aduh. Assalamualaikum, Mas Irfan. Kumaha kabarna Damang? Alhamdulillah Om Riko. Oke. Oke, bintang tamu kedua. Ini vokalis zaman indis baheulanya. Kebanggaan Kota Bandung. Salah satu flower Pionir. pop. Ini ada Manik, Neng Manik, ex Laluna. Coba mana? Hai. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Ini Mamah Dede senang sekali bisa diundang di acara. Salah acara ya, salah acara. Salah ya. Salah acara. Nah, satu lagi nih, ini mah Gimana? Sehat semua? Saya sehat. Alhamdulillah. Saya mau manggil satu lagi ya, bintang tamu ini mah godfather-nya lah. Ini mah gegedug semua dari kita semua nih. Kecuali Ada aku. Mas Suar. Mas Suar Nasution. Tah, iya. Aduh. Halo. Iya Mas Salim. Godfather sih Pak. Saya Godfather bukan Godfather. Saya ayah yang baik. Orangnya asli tadinya orang bolak-balik kamar mandi, orang starstruck pisan sih ya. Beneran iya mah dari hati yang paling dalam orang teh. Soalnya orang apalagi saya Om Riko. Semuanya ini idola semua. Di sini tuh kita yang paling muda. Mereka nih yang duluan nih. Ini yang paling muda. Pang-pangnya iya. Om Suar nih yang aduh, gila idola kita semua ya enggak sih? Aduh, kamu enggak tahu saya mengidolakan kamu juga ya. Oh, gitu. Saya kalau lihat Manik harus di sini. Ya, Manik ya. Kumaha ya kabarna di ditu dari siapa dulu? Dari Om Suar deh. Om Suar kumaha kabarna Om? Alhamdulillah sehat. Sekarang ya kabarnya Bandung beginilah. Mungkin Manik juga tahu ya kita agak-agak sepi dari event gitulah. Tapi so far kita apa sehat-sehat aja sih alhamdulillah. Iya. Ya. Manik kumaha Manik? Saya selama pandemi ini kan. Kenapa? Selama pandemi ini gimana? Alhamdulillah sih saya lihat tuh banyak ini juga ya. Banyak hal yang positif yang bisa didapetin selama pandemi ini. Contohnya Suar aja baru ngeluarin single ya nggak sih? Tah, eta. Selamat. Ya, makasih. Kayaknya jadi orang-orang tuh kayak lebih produktif gitu sih ya, lebih bisa fokus sama apa yang bisa dikerjain. Apa namanya ya? Saya juga termasuk yang ya belum melakukan apa-apa sih, cuman kayak bikin sebuah ini aja kegiatan yang emang disukain, terus walaupun belum jalan lagi sejak Lebaran kemarin ya, yaitu bikin IG live. Nih Suar juga salah satu bintang tamu yang agak terpending ya. Kan gara-gara koneksi. Handphone sayanya belum update. Ya. Pokoknya kayak semua tuh apa ya bisa lebih produktif aja. Saya juga kan berusaha banget bikin buku tuh. Ini ya mudah-mudahan di masa pandemi ini bisa terwujud lah gitu. Amin. Karena ada banyak waktu jadinya gitu. Iya, amin. Nah, kita sekarang lagi berkumpul nih di sini. Ini ceritanya kita mau kangen-kangenan ceritanya Mau mengenang masa-masa
nostalgia zaman baheula gitu di Bandung. Bandung era 90-an. Saya mah belum apa-apa. Waktu itu saya masih SMP. Asik. Kalau kalian mah udah duluan. Saya baru lahir. Sayang. Saya baru lahir, Om. Jadi mengenang masa SMP ya, Kang ya? Iya, SMP. Tapi ini lucu juga ya, kita sebenarnya dipersatukan sama Irfan juga ya. Maksudnya Iya. Terima kasih, Teh. ya kan, nggak ada yang menuliskan itu, nggak ada jejaknya. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir, kalau nggak koleksi-koleksi pribadi amat gitu ya. Tapi gara-gara Irfan saya juga jadi melihat, wow, kayak gini ya dulu tuh ya gitu. Waas lah, waas. Waas lahnya. Tapi ya, di antara kita semua, sebenarnya yang paling bertanggung jawab akan semua pergerakan ini sampai sekarang, indie is a new mainstream teh, ya Om Suar. Dia. Beneran. Setuju. Iya. Beneran. Jadi Iya. apa ya? Term keren zaman saya itu tuh berubah ketika ada saya ngelihat Pure Saturday. Kalau buat saya pribadi. Jadi istilahnya saya tuh ngelihat Om Suar di cover majalah Hai, anjir. Keren pisan aja sih gitu. Gondrong deh aja baheula pakai kaos mizer anjir. Eta tah. Jadi ya udah akhirnya dari situ kan banyak anak-anak band ke triggernya. Oh, kayaknya kita juga bisa lah gitu, juga si PS zaman baheula mah nya. Terus ngeliat Saparua, emang di Bandung tuh emang iklimnya kan sangat amat support ya untuk tahun-tahun itu ya. Ya, benar. Begitu. Suportif Terus banget. saya pengen nanya sih ke Om Suar dulu. Punten ya nu lainnya. Iya, saya mau nanya dulu nih. Zaman dulu teh apa sih di pikiran kalian, kenapa ya maksudnya nah sih bisa nyieun band gitu di saat semua band teh waktu itu mah ya gitu gitu laguna teh Indonesia, Melayu, bla bla bla, terus tiba-tiba teh deng ada coklat gitu, ada Desire gitu. Anjir. Keren pisan Ya. itu mah. Ya justru karena itu, karena pada saat itu kok band itu begini-begini aja ya. Dulu tuh saya sama teman-teman di Pure dulu emang kenapa sih kita nggak bikin sesuatu yang memang agak saya orangnya emang suka beda sama yang lain gitu waktu dulu. Jadi bikin sesuatu yang beda dan ternyata yang nggak disangka memang bisa diterima juga. Kebetulan memang ada jalannya yang sangat sangat kebetulan dari pas band ya dulu manajernya yang punya jalan untuk ke sana. Ambar ya? Bang Ambar. Dia tuh sangat suportif untuk kita karena dia juga mengikuti si Pure itu suka manggung di mana-mana, dia suportif. Oke, kayaknya ini bisa nih masuk nih katanya gitu kan. Akhirnya itulah jadi bisa banyak dikenal juga gitu. Saya nggak nyangka juga sih, maksudnya nggak planning sampai segitunya gitu ya. Nggak ada yang direncanakan dengan matang pada saat itu. Cuman ya emang udah jalannya harus begitu. Ya alhamdulillah ternyata itu berjalan dengan baik gitu. Kalau memang animonya bagus buat yang lain, jadi pemicu buat band-band lain untuk bikin karya-karya yang bisa dibilang independent, indies gitu ya. Indies gitu ya. Jadi indies is the new mainstream itu ya oke lah, berarti Bandung waktu itu sangat environment-nya positif gitu, bagus gitu. Soalnya teh zaman dulu teh band pop bisa bareng sama Koil gitu. Di Saparua teh bisa bareng sama Koil, bisa sama si Burger Kill gitu kan ya. Satu panggung tapi satu crowd gitu bareng gitu. Pas ya, lagi itulah main kayak pada mosing gitu. Jadi anjir keren pisan sih eta. Dulu. Saya juga merindukan hal-hal itu ya, dan hanya ada di Saparua kayaknya. Kayak dulu saya pernah bareng sama 5 Minutes loh, sama MF Voices pernah. Terus sama Gigi juga pernah gitu kan. Ya jadi disitulah mulai mungkinnya namanya yang band indie itu diakui juga gitu sama masyarakat.
Mas Irfan Gitu. mau nanya nggak? Pasti Aku mau kayaknya nanya, boleh? pengen banget jawab pasti. Wawancara gerak Irfan mah kedua ya sih kan. Gimana, Van? Halo Om, tapi justru Halo. yang menarik buat saya sih, Van, sorry sebelumnya. Lu tuh Ya. kayak si Ade zaman dulu sih ya. Si Ade Mulya. yang penting Iya, Om, iya, bener-bener. Mirip asli. Main bass aja udah ngomong. tapi justru yang menarik buat saya sih, Ya. apa ya, environment itu tuh kayaknya kental di Bandung ya, karena satu sama lain tuh kan saling mengenal ya, maksudnya kayak anak-anak PS sama teman-teman Koil waktu itu, Papan waktu itu, jadi saling support gitu. Tapi kan waktu pas di era awal nih band pop ya, cuma PS mungkin ya di Saparua di panggung underground itu. Nah itu Yang lainnya pada apa? Thrash atau ya lebih rock, lebih keras lah gitu. Oke. nah, yang selalu saya bayangkan ya responnya seperti apa gitu ya. Waktu itu kan Respon dari mana? penonton ya, Penontonnya, penonton karena kan penonton. waktu itu biasanya Dari- mereka datang ke sana untuk moshing, untuk pogo gitu, terus ketika Iya. mereka, nah itu seperti apa? Ya responnya sih pada waktu itu memang nggak disangka, memang bagus. Ternyata yang penonton juga menemukan sesuatu yang baru gitu, yang bisa mereka nikmati pada saat itu. Jadi memang saat itu Close Minded ya, terus The Waves yang Iya. bawain itu, ya kan, Wajir. Nick ya, si Iya. siapa namanya, Si Colai itu kan ya. Solai ya kan, Solai. terus semuanya, terus Full of Hate, terus memang Full of bandnya Hate. itu agak-agak keras-keras semua lah. Yang Iya. genre-genre kayak si Pure itu memang masih jarang gitu. Paling kubiknya waktu itu ya. Kubik, ya Kubik setelahnya ya kalau nggak salah ya. Oh iya Setelahnya setelahnya. kalau nggak salah Kubik. Iya. Iya. Terus udah gitu ya ternyata penonton ternyata memang bisa menerima itu dan melihat ini satu yang baru yang bisa mereka nikmati gitu. Dan ya bagusnya kita musiknya bisa diterima sama mereka yang tadinya udah misalkan punk rock atau sudah thrash metal, sudah apa namanya death metal, bisa juga gitu ya diterima. Jadi saya juga sangat senang bisa mendapat pengakuan itu dari masyarakat Bandung dan akhirnya meluas ke Jakarta, ke kota-kota lain gitu ya. Ya semua juga berkat dukungan teman-teman semua sih, karena di Bandung pada saat itu lingkungannya sangat suportif, seperti apa namanya, kita saling mengenal dan mereka saling menghargai, tidak ada gap-gapan gitu. Karena mungkin tempat nongkrongnya juga hanya itu aja, ya kita saling mengenal baik gitu. Gitu sih. Kang Irfannya ngilang lagi. Yang Yang nanyanya udah ngilang aja. Yang nanya udah ngilang aja. Nah, sekarang kan Terus kalau zaman dulu tuh si PS bisa dibilang gelombang pertama. Nah, abis itu udah setelah keberhasilannya PS, udah ada tuh apa label-label gede udah mulai melirik nih. Salah satunya Laluna waktu itu kan ya. Laluna adalah band yang setelah Cherry Bombshell kali ya yang desain sama Bulletin kalau nggak salah ya kalau yang dari Iya. Bandung. Benar. Nah, itu waktu itu gimana ceritanya sih Nick? Nah, teh ujuk-ujuk si Bulletin teh datang gitu. Padahal kan dengan Laluna yang waktu itu nggak disebut mainstream juga ya waktu zaman baheula mah. Iya. Justru gini, kok sebelumnya saya tuh pengen ngucapin makasih juga nih buat Suar gitu ya. Ya bener tadi kayak semua orang sepakat gara-gara ya yang bergerak di musik indies ya. Indies. Kayaknya sepakat bahwa gara-gara Suar lah semuanya, gara-gara PS. Gitu. Ini biang kerok tapi gue tanggung jawab kerok. sekarang tanggung jawab kan. Oh ya benar. Biang kerok ini mah udah benar. Iya nggak sih? Jadi jujur aja waktu itu kan saya waktu itu masih SMA gitu ya. Waktu SMA itu saya anak vokal grup gitu kan. Ini sebelum ke Laluna ya, pokoknya sedikit kilas balik tahun 90-an itu. Sebagai anak vokal grup tentunya referensi musiknya tuh wah segala macam, tapi yang harus suaranya tuh yang indah-indah dong gitu kan. R&B lah, populer, pokoknya populer yang bener-bener hits-hits gitu, diva-diva lah gitu ya. Dan pada saat itu juga akapela lagi booming gitu kan. Voice to Man ya. Boyz II Men dong dari SMP namanya. Nah,
tiba-tiba terus udah gitu pas masuk SMA tuh orang-orang udah mulai kenal alternatif apa segala macem kan. Tapi ya itu ada jarak lah antara anak-anak vokal group sama cowok-cowok yang suka alternatif gitu. Sebagian udah menyebutkan nama-nama Pas Band, Pupen, Pure Saturday gitu. Nah, terima kasihnya lagi, bersyukurnya lagi adalah saya sekolah di SMA Negeri 1 Bandung yang waktu itu heboh banget, sering banget ngadain event-event besar kayak Fiesta Boom, Stranger Creator. Stranger Creator itu adalah ajang event underground yang mana ada jasad di situ, ada wah pokoknya anak-anak PI, anak-anak pokoknya Irfan tuh harusnya interview saya waktu itu beneran deh. Makanya ini 2 orang yang nggak saya temui sih sebenarnya, jujur aja. Kamu segan sih. Nah, Segan. intinya adalah ketika SMA 1 sering ngadain acara itu, Pure Saturday selalu jadi bintang tamu, termasuk ketika saya giliran angkatan saya pensi, ngundanglah PS juga gitu ya. Nah, terus seseorang tuh, aduh, pokoknya kebayang banget wajahnya, tapi pada saat itu tuh kayaknya antara teman-temannya PS kali ya, bilang sama saya tuh gini, ini nih yang namanya musik indies, wow. Dari situ kok iya teh indies? Terus tapi tiba-tiba, nah karena merasa anak-anak rock gitu ya, aliran yang underground itu, tapi saya ke Saparua juga gitu kan, jadi ada pencarian tuh di situ gitu ya. Terus rame-rame sama teman-teman apa segala macam, kenalan sama orang-orang musik. Nah, di antara semua apa namanya jenis-jenis musik itu gitu, kayaknya yang terus-terusan itu tuh si indies gitu kan, lalu indies, ya British gitu ya. Terus PS juga adalah termasuk istilahnya gini loh, kalau dari sisi cewek ya, tetap cowok banget, ganteng cowok. Suara saya bukan bilang kamu ganteng, cuma ini dari musik. Sorry, maksudnya tetap laki banget, tapi nggak apa tuh namanya, nggak brutal, aduh apa ya, gitu deh pokoknya gitu. Iya, ya. Flamboyan ya kan? Ternyata manis. Flamboyan. Tetap manis, tetap romantis, tapi tetap laki banget, intinya begitu. Cocok dong gitu. Nah, akhirnya Gue baru denger ini kayak gini. Nih, terusin. terus jadi kalau ke yang anak-anak underground kan cenderung ke hararideng gitu ya, maksudnya bajunya, bukan penampilannya tuh garang gitu. Nah, kalau ini teh kan manis. Nah, begitu tiba-tiba Suar muncul dengan apa namanya, di majalah Hai itu bersama Kang Yuki ya? Iya, sama Yuki Pas Band. Wah, ini teh meni resep gitu kan ya, pokoknya keren gitu. Nah, dari situ pokoknya saya jadi memutuskan bahwa saya tuh ngefans banget sama Pure Saturday, sampai bela-belain masih SMA tapi datang ke event yang dimanapun ada PS datang gitulah. Nah, terus akhirnya apa namanya ya, jadi sebuah sebuah keputusan besar lah gitu ya. Oh, pokoknya ini jalur musik yang harus saya jalani. Dan diajak kan di album 2 kan. Nah, itu tah. Ya gitulah, pokoknya intinya dari situ. Terus akhirnya jadi melakukan terus pencarian si musik ini kan. Nah, kalau akhirnya di tahun 98 masuk kuliah tuh, 97 tuh masuk kuliah. Pas banget sekampus sama Toep, ya. dia sastra Jerman kan. Terus dia kayak ngajak band-bandan tapi untuk versi kampus lah gitu. Ya. Nah, saya seiring dengan itu diajak juga sama On The Blue kan kok gitu, On The Blue. On The Blue. Udah gitu. Nah, ini kayaknya juga salah satu hidayah lagi. On The Blue. Kok baru ingat lagi ya, terus. Si On The Blue ini manggung di Ohara waktu itu kan. Memang cuma di situ kayaknya deh kafe yang bisa kita manggung lagu-lagu ini gitu kan. Iya. Memilih lagu yang menurut saya tepat gitu ya. Waktu itu tepat. Kayak ajang lomba lagu gitu ya. Itu bawain Goodbye-nya The Sundays. Mantap. Nah, itu sama On The Blue ya kan berarti? Kenapa? Sama On The Blue ya, The Sunday itu. Sama On The Blue, Nah, kayaknya tuh meren
keren banget. Oh. Emang keren banget. Oh, Emang. emang keren. Terus udah gitu di situ tuh kalau nggak salah ada Udi juga, ada Adi. Pokoknya yang nonton tuh ada sebagian anak PS lah gitu ya. Itu pokoknya dari situ tuh kayak kedapetan job gitu ya. Tiba-tiba si Toep teh bilang mau nggak ngisi album ini gitu. Pas datang ke rumah Udi mau mau latihan dan bukan latihan ya apa ya briefing atau apa. Ternyata pas masuk ke tangga ngejeblaglah itu album bukan Static in Silence apa? Album The Sundays yang The Sundays ini, Blind. Si Blind. gambar Blind. Posternya yang gambar boneka menakutkan tapi nggak ngening. Tapi jadi langsung terjawab teh, oh gara-gara lagu iya sih kan nama. Jadi ya udah pokoknya intinya bangga banget lah bisa ada di album kedua PS. Udah gitu dari situ Cerbom juga ngajakin jadi backing vokal. Nah Cerbom udah duluan tuh ditarik sama Buletin. Sebenarnya dia juga major label sih si Cerbom. Iya, Cerbom itu. Ya udah gitu. Kan gerbong menuju ke anak indies masuk major label tuh bisa dibilang dari setelah PS ya Cerbom terus narik Laluna. Dari situ kan mulai tuh si Buletin kebetulan banyak ngambil band-band yang side stream ya kayak Netral diambil, Naif, Plastik juga. Plastik gitu. Jadi udah mulai berani gitu mereka tuh yang wah ternyata ada juga nih pasarnya gitu. Iya karena memang si Buletin ini juga dia jadi distributornya Cocteau Twins juga yang aneh-aneh tuh. Oh iya ya, zaman itu gitu ya dia Buletinnya. Iya, Buletin tuh baru tahu keren. saya. Oh, baru tahu saya juga kalau Cocteau Twins itu sama Buletin. Karena saya waktu itu mau bikin tandingan si Buletin itu. Mau bikin kotakin. TV ya? Kotakin. Bisa ini. Masuk. Gitu. Cuma nggak jadi sih. Kurang modal. Aduh. Oke, Ya gitu lah. lanjut. Sok mangga. Ya, ya pokoknya dari situ tuh mulai attitude kamarnya attitude. Attitude anak Bandung tuh emang lebih pas pada zaman itu emang lebih tergali karena waktu tahun 90-an tuh semakin kita tahu band-band yang niche gitunya, wah semakin keren gitu. Zaman dulu mah ya. Iya. Ya orang boga cardigans yang Emmerdale. Oh jadi mana menang tim mana? Oh aja. Wes hebat gitu zaman dulu mah ya. Jarang Emmerdale. Bener. Spotify jebret aya tah loba. Bener. Terus ke Dewi Sartika gitu kan. Iya benar. Padahal dulu tuh pas zamannya Pure Saturday abis menang juara akustik itu ya War ya. Ya. Band apa sih? Band akustik ya? Festival akustik Unplugged. Festival Unplugged. Jawa Bali ya. Iya itu teh kan padahal di situ ada band-band keren juga ya. 5 Minutes juga kalau nggak salah jadi ininya ya. Terus Inferno ya kalau nggak salah ya. Tuh, itu teh bagus-bagus banget. Cuman entah mengapa, nah saya tuh menjadi saksi mata juga pada saat di Saparua malam-malam gitu ya. PS manggung, 5 Minute manggung, 5 Minute di Alungan. Aduh. Alungan botol aku aduh. Apa-apa. Itu jadi kenangan manis buat mereka sekarang, bener nggak? Bener. Karena ada yang ngalungin saya sampai bingung ada yang ngelemparin buah nanas. Itu nanas dari mana dapatnya gerak coba pasti orang Subang kali ini nonton. Tapi nggak tahu ada yang ngelemparin nanas waktu itu kan aneh ya. Nggak tahu dapat dari mana. Tapi itu jadi kenangan manis lah buat mereka. Karena nanasnya juga si madu. Nanas si madu. Aduh. Tapi kalau gimana Van? Ya tapi kalau misalnya membincangkan Pure Saturday terutama album awal memang pengaruhnya bukan cuma buat di Bandung aja ya. Yang saya catat tuh karena beberapa band indie seangkatan Pure Saturday di Jakarta pun sudah ada beberapa, tapi yang membuat lagu sendiri dan kemudian membuat album ya Pure Saturday gitu. Jadi akhirnya kalau waktu itu saya mengutip
quotes-nya Andri Lemes dari rumah sakit gitu. 9495 tuh ya orang ingin menjadi seperti idolanya, misalnya ada yang ingin menjadi seperti Blur atau seperti Pulp atau seperti Oasis. Oke. Pure Saturday gitu, dan itu menjadi milestone buat kancah waktu itu gitu. Akhirnya band-band Jakarta pun kan ya Pestol Air membuat album di waktu yang tidak berjauhan dengan Pure Saturday. Tapi kemudian 97 tuh udah boomnya semua band indies tuh bikin album gitu. Bikin Pure Saturday, album, Planet iya. Bumi, Iya. bla 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 gitu. Iya. Tapi nggak nggak menutup kemungkinan, maksudnya setuju nggak sebenarnya ada apa ya? Yang namanya belajar tuh ada nge-copy dulu gitu. Jadi ada kayak Blur-nya Indonesia atau Cardigans-nya Indonesia itu teh ada tuh Iya. masa-masa itu tuh semakin mirip teh dulu teh ada yang wajib keren sih gitu. Apa namanya? Itu teh imposter apa? Impersonator. Imposter. Nah, impersonator. Impersonator. Gitu. Iya. Ya kayak saya aja diitukan dengan The Cure atau apa gitu ya. Ya kan? Iya. Ya, jadi emang dulu perasaan di tahun 9 pas acara-acara indies banyak diselenggarakan di Dagoti House, terus udah gitu di BIP tuh kan sempet si cafe itu tuh sempet fire lah namanya apa gitu ya, tapi saya datang terus. Nah, sempet ke fire, Manik? Aduh, kan acara indies siang, malamnya disco gitu. Oh, iya. Indisco ya? Iya. Nah, itu tuh event-event yang semuanya tuh jadi spesialis gitu. Si New Market dengan Swed-nya gitu ya kan. Terus Eta langsung jadi The Smith, semua deh pokoknya. Nah, sebenarnya yang bawain Cardigans juga banyak banget ya. Ada Charlie Angel, ada yang akhirnya jadi My Million kan Charlie Angels. Ya, jadi My Million. Itu kebetulan tapi saya yang paling mirip Nina Persson gitu. Alhamdulillah. 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 Terus semua bilang vibranya tuh paling mirip katanya. Oh ya, terima aja sebagai Nina Persson Indonesia. Saya akui lah. Saya Saya juga mengakui. Aduh, maaf lo ya. Terus itu apa solonya si Nina Persson itu apa? A Camp. Iya. Kamu nyanyiin juga nggak? Enggak. Waktu itu saya udah keburu apa udah ya? Langsung Laluna ya teh? Udah Laluna itu mah. Oh iya, karena saya seneng lagu Song for the Leftover-nya itu kalau kamu itu bawain lah. Iya. Enggak itu mah, cuma dinikmati aja. Asik. Cuman emang zaman dulu teh emang karena semuanya teh gotong royongnya, guyub lah istilahnya zaman baheula mah. Waktu itu kan kalau pas lagi mokam untungnya pas distro lagi naik. Jadi waktu itu misalnya kita mau bikin acara teh patungan yuk, Lubel, Oval, 347, Meret 500.000 terus di pamfletnya loba gitu tah. Semuanya ditulis ya. Tapi jadi gitu acaranya teh. Acaranya jadi terus si bandnya juga berkembang. Akhirnya juga ekosistemnya jalan lah waktu itu. Soalnya kan kalau sekarang mah pasti kalau minta bantuan teh aing menang naon. Kesannya kan sekarang udah ada gitu ya. Kalau dulu mah saya tuh dulu ikut motokopi pamfletnya PS, nyebarin kan si Udi, saya sekampus sama si Udi yang finally it's happen. Kan kata si Udi, kok mana di Bogor kan tah yeuh orang boga pamflet, akhirnya orang fotokopi terus disebar-sebarin di Bogor gitu, ditempel-tempel zaman baheula mah. Ya, apa ya? Enggak ada kayak orang bisa orang kayak bisa nonton PS gratis ente oge sih. Jadi da ieu mah barudak gitu intina mah. Iya, itu kemana ya kayak gitu ya? Eta teh kenapa ya? Ya mungkin kalau sekarang IG story meureun nya. Hari zaman dulu mah kan kudu tukang fotokopi terus ieu naon jang? Ayolah band lah gitu. Atau mungkin dulu karena lebih gak ada ekspektasi aja mungkin. Jadi ya emang resepan we gitu. Iya, seru, seneng gitu ya.
Memang pada saat masuk ke industri juga pada akhirnya ya kalau pribadi ya nggak tahu kalau teman-teman yang lain, maksudnya tiba-tiba yang jadinya ya ini juga salah satu alasan juga kenapa jadi akhirnya udahan gitu. Saya pribadi tuh keluar karena, aduh kok udah nggak fun lagi ya, nggak fun tuh bukan sama anak-anak tapi ketika mungkin ya usia juga kali ya gitu. Terus ketika waktu itu tuh kayak mungkin nggak tahu ya beda kali sama label yang apa ya, ya kalau kayak fast forward mungkin gitu nggak ada tekanan yang dirasakan atau dilakukan sama mereka gitu ya. Kalau si major label ini tuh kayak lu bikin masterpiece yang ini lagi ya gitu. Si Ya, selepas tekanan lah gitu ya. harus ulang lagi gitu. Dan itu kan gimana caranya nggak bisa gitu, maksudnya susah gitu. Ya jadi akhirnya ya mungkin si fun itu balik lagi ya nggak akan mungkin terjadi lagi lah ya. Benar-benar. Ya itu yang nggak bisa dilakukan sama artis sebenarnya. Kamu bikin lagu seperti ini lagi ya, nggak bisa gitu ya Itu sebenarnya. nggak bisa. Ya. Mau bikin apa nanti kita jadiin deh. Nah itu yang kita tunggu kan, benar kan? Harusnya kayak gitu. Nah, sekarang saya mau nanya lagi ya, boleh ya? Nah, sekarang Om Suar kan kemarin baru keluarin single nih. Oh ya. Kan Om Suar teh ngalamannya di masa rekaman pakai pita, rekaman pakai DAT, terus udah digital, bentuk fisiknya juga dari kaset, terus CD, MP3, dan sekarang platform digital. Nah, kesulitan nggak sebenarnya untuk keep up itu? Ya. Pertama dari proses recordingnya dulu ya. Kalau dulu kan memang yang namanya rekaman tuh mungkin Manik juga ngerasain. Yang namanya rekaman tuh kan kita tuh harus beli pita 2 inci yang hanya dengan durasi 60 menit gitu kan. Dengan harga yang luar biasa fantastis gitu kan. Sampai kita itu beli kalau ada yang jual secondan kita beli. Dihapus lagi tuh semua. Pita 2 incinya. Dulu juga kita sempat tuh beli yang bekas dangdut pitanya itu kita hapus lagi. Dan udah gitu, oke, aman nggak nih? Aman, oke lah kalau gitu. Karena kita budget terbatas saat itu kan. Jadi kita rekaman tuh benar-benar masuk studio tuh yang satu shiftnya juga harganya fantastis karena semua analog semua, ngeri gitu harga-harganya. Satu kebanggaan sesuatu yang baru dan wah banget saat itu gitu. Jadi evolusinya sampai sekarang ya kita sekarang bisa rekaman di rumah, recording bisa di mana aja lebih sangat mudah ya. Terus untuk format bentuk form karyanya juga dulu dari kaset. Terus udah gitu sempat ke CD, sekarang platform digital. Memang ada perbedaan ya. Perbedaan yang signifikannya sih dari fisik ke digital. Kalau fisik kan bisa kaset, CD dan lain-lain lah. Itu masih agak-agak bisa dimengerti gitu ya. Cuman kalau udah ke digital, wah ini udah saya kayaknya ketinggalan nih dalam hal teknologi atau gimana ya. Mungkin saya masih Windows-nya XT gitu. Sementara sekarang udah Windows 10 atau naon lah gitu ya. Cuma ya mau nggak mau kita harus ngikutin ya. Dan alhamdulillahnya ya untungnya kita ada tim yang mengarahkan kita dengan begini loh kalau digital begini nanti. Ya oke lah, saya berkarya aja deh, itu urusin deh. Akhirnya gitu deh. Gitu kok. Iya. Ya intinya mah harus terus adaptasi aja sih ya. Walaupun pasti banyak rewasna oge ya. Maksudnya dulu tuh kan kalau misalnya satu single tuh nafasnya bisa 3 bulan ya. Misalnya kita ngeluarin single satu, terus tur radio, tur TV, tur media, terus habis itu beres nih single kedua ya keluar, single kedua sama gitu. Jadi setahun teh satu album teh bisa full aja, panjang lah istilahnya. Di sela-sela manggung-manggung lah ya. Hari ayeuna mah 2 minggu sih nafasnya. Satu single teh 2 minggu udah 2 minggu ya. Aja situ. Ya, saya berarti udah telat dong ini, gue sebulan. Harus sebulan, harus keluar lagi sekarang. Bentar lagi nanti. Ya, tapi sebenarnya kan ini evolusi juga.
ini Benar. sebenarnya dulu juga si Beatles juga gitu ya, single album, single album. Terus akhirnya kita berubah menjadi karena ada radio bla 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 media bla bla akhirnya jadi kita formatnya ditemplatekan jadi kayak per single album jalan single 3 bulan bla bla bla. Nah, sekarang mah kayaknya bisa jadi balik lagi ke zaman dulu. Per 2 minggu beres, hajar deui, beres, hajar deui terus diselangi konten. Sekarang mah kitunya ayeuna. Ya, tapi itu mungkin strategi itu mah tidak akan berubah ya, hanya formatnya aja mungkin yang berubah. Tetap aja kita kan menjaga apa namanya, ya mungkin menjaga pasar juga kali ya. Lihat dulu orang udah gini, kita ini lagi apa namanya, kita kasih lagi, akhirnya jadi album lah gitu kan. Mungkin strategi itu mah nggak akan berubah ya, cuman hanya formatnya aja mungkin yang berubah. Yeah. Itu ntar Om Suar endingnya bakal jadi album nih. Iya, Untuk kita udah nyiapin album di sini. Cuman karena kan kalau saya ngeluarin album langsung mungkin orang terlalu kaget atau bukan terlalu kaget ya. Mungkin nggak akan bisa menikmati satu persatu karya saya yang sekarang kan berubah mungkin ekspektasinya akan lain ya. Jadi saya mengarahkan dulu ininya apa namanya. Oke lah, Suar sekarang begini, yang dulu kan begini, nanti akan begini loh gitu. tapi Cirambai Mas pas dengerin oke langsung waas. Waas pisan gitu Mas ngadengeun anjir. Masa sih kok 90s banget. Bener naon ya? Menurut orang musik ayeuna teh hanya semuanya udah pada tempatnya. Jadi everything is in the right place menurut orang ya. Tapi teh terlalu perfect juga gak perfect jadinya menurut orang ya. Teuing sih nya cek urang mah. Jadi musik ayeuna teh cek urang mah banyak yang tanpa attitude menurut orang. Bener nggak Irfan? Coba menurut sebagai jurnalis nih. Oh jurnalis ya. Bener gak sih kalau musik sekarang tuh jarang ada yang sesuai attitude-nya menurut orang? Kalau saya sih nih ngelihatnya apa ya, lebih banyak pilihan aja sih kalau misalnya dibanding kayak dulu kan apa informasi juga terbatas ya. Nah, kalau sekarang orang bisa mencari musik apa saja dari tahun berapa saja gitu. Jadi apa ya, statement atau identitas dari musik tertentu itu yang jadi nggak sekuat dulu. Kalau dulu kan orang-orang tuh ada misalnya saya mah anak indies, how to be indies itu seperti apa gitu. Seperti apa Hero gitu. gitu ya, nepi ka sepatu oge kudu ieu ya Sepatu indies ya apa, soalna. rambut harus apa, bla 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 gitu. Sepatuna naon Patrick, wah indies maneh Patrick soalna. Atau Nike Cortez atau underground gitu kan. Gitu-gitu kan. Itu apa menjadi apa bahkan banget gitu lah. Nah, ada fashion statement-nya di situ gitu. Nike Samba, Nike Samba gitu kan. Adidas Samba. Nike Zumba. Nah, di situ, terus ketika misalnya dia mendengarkan punk dan mendaku diri misalnya saya sebagai seorang punk rockers gitu, ya itu ada apanya ya, ada how to-nya juga gitu kan. Nah, mungkin sekarang tuh di era semua udah jadi melting pot, semua udah gak ada batasan tuh ya orang bebas mengadopsi apa saja gitu ketika ya bahkan untuk apa ya etimologinya sendiri misalnya istilahnya indie sendiri kalau misalnya disebut zaman dulu indie itu seperti apa? Mungkin ketika era 90-an indies tuh ya Britpop gitu. Tapi ketika era 2000-an indie itu bisa berarti Swedish pop, bisa berarti twee, bisa berarti apa-apa. Orang Pak. Ya kan? Orang tweet pop soalnya. Tapi sekarang ketika misalnya kita ngetik indie pop di Spotify atau misalnya di YouTube keluarnya pun beda lagi gitu, bukan mengacu pada gaya-gaya yang 2000-an atau 90-an gitu udah fusion lagi gitu. Mungkin gitu sih, jadi cara pandangnya aja kali ya kalau menurut saya yang berbeda, karena kalau dulu kita ya saya lah misalnya terbiasa dengan hal yang sesahih mungkin gitu, misalnya untuk menjadi indie itu harus bla 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 gitu. Mungkin sekarang nggak seperti itu gitu. Ya karena kita bikin tutorial how to.
tutorial Kayak itu. manik kayak hijabnya Union Jack gitu kan. Wah, ini Enggak, tulisan ada underground-nya kereta bawah tanah di Inggris. Underground. Aduh. Ya. ya tapi seru Makanya sih. mungkin gaya bermusiknya pun jadi cepat gitu kan, kayak misalnya kita berapa tahun lalu ramai musik folk, terus sekarang tiba-tiba lo-fi hip hop, terus misalnya city pop kemarin sempat rame, terus Iya. sekarang berubah terus gitu karena referensinya pun nggak kebendung sih kalau sekarang mungkin. Iya. Gila, kadang-kadang saya ini juga apa namanya, sekarang gitu ya suka liatin video klip lagu-lagu yang dulu nggak apa namanya, nggak pernah lihat, malah video klipnya kayak apaan gitu. Iya nggak sih? Sekarang tuh iya. Dulu mah Kayak slow dive gitu ya. Slow dive gitu. Slow dive Octo kan Twin Dulu nggak pernah lihat. mau nyari di mana coba gitu. Susah. Sekarang pas lihat ternyata, ternyata live-nya begini slow dive. Oh gitu. Tapi bagus, kayaknya bagusan kita nggak tahu deh sebenarnya. Kita masih tetap, wah gila, sesuatu yang Benar. sakral gitu. Bener nggak, Nick? Pada saat Bener. kita tahu, live-nya begini, gini, oh jadi, oh ya, oke, gitu. Ternyata. Dulu tuh berimajinasi banget gimana tampang Bener si kan? vokalisnya gitu kan. Itu bener. Aduh, Imajinasi itu kan lebih buas, lebih brutal gitu Ya. daripada kalau kita udah melihat aslinya gitu. Jadi lebih baik kita berfantasi. Benar. Tapi boleh colongan ini nggak sih kok? Colongan pertanyaan nih buat Irfan. Ya sok atuh. Ini mah bebaskan weh. Aku mah penasaran gini, kan kamu nggak ngalamin masa-masa 90-an itu gitu ya. Tapi ingin mendengar itu. Nah, pada saat mengumpulkan semuanya gitu jadi bahan tulisan, mewawancari banyak orang, apa sih yang ada di kepala kamu teh? Kan kamunya nggak mengalami, tapi ya karena pengen tahu roots-nya aja gitu, musik yang kamu sukai gitu kan. Ini Irfannya kemana ya? Irfan? Irfana Ya, enggak. pundung. Irfannya Hakim nggak? Nggak ya. Ya. Tapi saya setuju juga, itu dia ngumpulin dan Bandung Pop Darlings itu jadi apa namanya, mempersatukan juga ya kayaknya ya. Iya benar. Iya. Ini jadi ajang nostalgia pisan saya. Jadi semuanya aya band ieu euy, pohos ya baheula mah aya gitu. Iya. Terima kasih buat Irfan, thanks to him. Aduh. Peanuts gitu zaman baheula. Wah, bener baheula aya band. Iya, Niko gitu kan. Iya, Van, tadi aku nanyain pokoknya kenapa sih, apa sih yang ada di pikiran kamu ketika mencoba membayangkan masuk ke dalam dunia tahun 90-an itu gitu kan, padahal kamunya nggak ada, cuman pengen tahu roots musik yang kamu sukai aja gitu. Nah itu teh gimana sih? Awalnya sih saya emang karena ini sih teh apa maksudnya ya saya kan mulai ngulik tuh era-era 2008. Ya saya tuh nggak ngalamin lah kayak misalnya bagaimana mencari referensi berupa kaset atau CD yang waktu itu susah gitu kan. Iya. Ya udah era download lah, MySpace terutama waktu itu. Nah dari situ saya mulai bergaul ke anak-anak gitu, ke pelaku-pelaku yang waktu itu mungkin band-bandnya udah kayak Astrolab, terus Anna Mary, udah di era-era itu gitu. Iya benar. Nah ketika saya nongkrong tuh saya sering dapat cerita gitu dari teman-teman ini gitu. Wah dulu gini dulu gini. Karena penasaran ya ingin mencari roots itu ya akhirnya searching dan ternyata pencarian yang sebelumnya itu ya maksudnya generasi awal tuh segitunya gitu untuk mengakses musik yang mereka suka dan yang tak iya orang pisan teh ternyata segitunya gitu. Bahkan mereka harus apa ya kalau beberapa ceritanya kan kayak misalnya mereka main ke rumah temen yang punya koleksi banyak, terus mereka nginep di situ buat ngerekam kaset, bahkan baru pertama kenal pun karena saking butuhnya referensi bermusik ya di apa ya PDW gitu, saya nginep lah di rumah kamu pengen ngerekam kaset, maksudnya se effort itu gitu, itu menarik sih buat saya gitu, itu menarik sih buat saya gitu ya, akhirnya saya coba merunut gimana sih musik ini pertama bisa sampai di Bandung, diaksesnya oleh siapa, dan akhirnya kan bisa lebih apa ya booming atau bisa lebih diterima masyarakat
publik musik waktu itu. Ya, salah satunya kan karena PS sering misalnya membawakan ride Vapor Trail. Itu Vapor Trail tuh di Bandung tuh berapa band punya seri Vapor Trailnya masing-masing. Sampai era saya gitu kan. Iya. Ya, belum tentu misalnya mereka tahu mengcover ride yang lain gitu. Tapi Vapor Trail karena pure Saturday yang membawakan di panggung, ya akhirnya semua anak indies minimal tahu ride yang Vapor Trail gitu. Iya, Pak. Enteng banget, benar. Saya hitung mungkin ada 10 band lebih yang selalu membawakan Vapor Trail di tiap panggungnya, dan tapi tidak dengan ride yang lain gitu. Dan saya pikir ya itu pengaruh Pure Saturday di situ. Salah satunya. Iya, benar. Dan gara-gara lagi-lagi PS juga nih, ini yang kerok bener-bener nih. Jadi waktu yang saya jadi backing vokal itu kan pas briefing ke rumah Udi itu, saya tahu nggak pulangnya tuh dibekelin Udi kaset 20 kaset C30 C berapa lah ya itu ya. Iya kan, kaset kosong. Itu isinya wah gila itu mah. Udah hal yang baru dari, maksudnya ada lagi level indie selanjutnya yang Benar-benar. Velocity Girl, Slow Dive, Blue Boy. Rilisan Sarah Records ya pokoknya. Itu mah. Gila. Jadi ketika ternyata Itenas lagi ramai banget juga tuh Sarah Records. Ketika Boyan drama saya ngajakin, itu tuh jadi ngomongnya udah kan gini, Nik nanti kita bikin band yuk gitu. Bandnya sekarang mau bikin lagu sendiri. Oh gitu. Ya agak-agak akustik. Kayak Blue Boy nggak ya? Kata saya teh gitu. Terus dia bilang, kamu udah dengerin Blue Boy? Oh. Ya juga gitu. Cinnamon gitu lah pokoknya. Cinnamon kemana ya? Saya nyari lagunya Cinnamon mana ya? Trojanon judulnya teh. Aduh, bukan itu. Everyday itulah ya. Hah? Iya, itu kan. Itu album apa tuh? Album itu kalau ada yang punya tolong dong. Nyari-nyari susah banget. Itu juga buletin ya ternyata. Itu buletin itu. Itu buletin ya? Iya, rilisnya nama buletin ternyata. Warna coklat kan, saya pernah punya tuh itu tuh kasetnya. Iya, saya lagi rekaman album kedua gitu ya di sepanjang Bandung Jakarta tuh masangnya Cinnamon itu, iya. Sama apa namanya? Si Mr. Jones Counting Crows itu gitu. Iya. Seru deh. Tapi dulu tuh saya sempat ngobrol juga sama Irfan kan waktu bikin buku ini. Jadi salah satu penyebab Bandung teh banyak rilisan-rilisan luar, salah satunya Cokro yang banget teh. Ya. Nah, itu Kardi. Dan itu cuma terjadi di Bandung katanya. Orang emang kota lain Enggak, katanya anak-anak Jakarta nggak mengenal itu sih. Masih saya sampai dapat album proyekannya si Blue Boy, Bumon. Iya. Bumon dalam bahasa Perancisnya mah. Oke. Ada yang rilisan Siesta Records tuh kalau nggak salah. Iya, Siesta Records. Ya, Gila Siesta itu. Records. Saya juga sampai Rare. rasa kaya teh ya. Ya, dari kita juga tahu ya siapa pelaku Cokro. Benar. Tapi zaman baheula mah edan pisan sampai ada yang ngedatengin apa gitu, tank baja gitu atau apa sih, Van ceritanya? Ya, ada mesin apa gitu ya. Ya, motor Harley katanya. Harley gitu aja. Fenomenal banget sih emang, fenomenal, dan ya itu jadi salah satu cerita juga sih buat. Iya benar. Terus akses ke majalah musik keluar kan akhirnya dari Carding itu kan kita dapat akses tuh Enemy banyak tuh dulu. Nylon ya pokoknya yang gitu-gitu. Gitu-gitulah. Banyak Dark banget. Side banget ini, Dark Side kayaknya nggak perlu juga. Kelam Ini bahasan tersendiri kayaknya. Iya, beda-beda. Karena sampai di blacklist loh Indonesia. Iya. Iya, benar. Ya, gara-gara itu Cokro. CIA kesini. Di Cokro udah berlebihan itu.
Over. Terus kalau di masa saya tuh salah satu jembatannya ya fast forward, ada Marin sama Helvi. Ya. Helvi. Terus kalau Marin kan lebih humasnya, katanya lebih menjembatani ke semua orang. Kalau Helvi kan emang knowledge lagunya juga edan lah, saya mah 5 step di atas kita lah gitunya. Ya Nah, dia di inget Inggris banget juga kan sama. waktu itu pas lagi mau habis rekaman, ayo kita ke Polar ya aja dan Polar Polar. kita nge-setting dulu nih kok, cenah. Oke, di mobilnya teh langsung nyetel Franz Ferdinand. Itu tuh tahun berapa gitu? Belum keluar ya? Belum ada. Tapi Trolli udah ngebahas tuh waktu itu. Ini band naon? Ayolah, iya. Ayo kerbeki pisan nih. Sama ini nih satu lagi nih, The Datsun. Wah, anjir. Edan. Eta mah geus anjing band naon deui ieu gitu. Ya emang Helvi sampai sekarang kali ya, dia masih dengerinnya yang gitu yang baru. Anjing, si eta ngadengekeun nah sih bisa 10 step di atas kita gitu. Berpengaruh banget ke anak-anak Bandung jadi tapi mana ayeuna ngadengekeun naon? Urang ngadengekeun ieu, wah anjir berarti keren berarti band ieu teh mun didengekeun keren gitu. Jadi influencer zaman dulu teh si Helvi sebenarnya. Nah, iya. Iya, sepakat. Ya makanya mungkin itu juga ya, maksudnya seiring mungkin dengan Helvi dengerin itu gitu ya, dean terus garage rock lalalala gitu, akhirnya muncul tren baru lagi kan. Iya. Ya saya masih mengalami karena masih eksis juga gitu. Ketika klasik rock lagi rame banget. Curhat di depan klasik rock kita nih. Apa? Curhat di depan klasik rock. Iya sih klasik rock ya? Ya kan namanya? Iya, klasik rock. Klasik rock yang masih di Trunojoyo. Wah, gila tuh. Acaranya Eric Dead Rockstar waktu itu kan. Acaranya Eric Dead Rockstar. Iya. Kita masih itu pun lagi zaman milis, kebayang gak sih? Oh iya. Mailing list. Anak-anak sekarang pada tahu nggak sih ngalamin itu nggak sih? Mailing list, bikin grup, iya. Abang Koil nggak beritahu di Twitter tapi di mailing list loh itu. Ya. Aduh, seru banget sih. Ya, kalau berharap Bandung bisa jadi balik lagi kayak dulu, memungkinkan nggak ya gitu? Nah, sebagai lokomotif sekarang nih, nu bertanggung jawab nah. Ya. Serok kayak kita bilangnya ya, setuju ya. Apa? Bilangnya? Yang kerok. Ya, salah satu maksudnya saya ngeluarin juga single Terjadilah atau apa. Sebenarnya untuk spark juga supaya suasana Bandung itu, mana nih Bandung yang dulu gitu kan. Mana nih musik kita yang dulu nih, ayo kita gabung lagi gitu. Walaupun sekarang udah banyak sekali band, cuman harusnya spiritnya itu seperti yang dulu itu dimunculin lagi deh gitu. Kayak gimana caranya, cuman ya sekarang ada Irfan dari Bandung Pop Darlings mungkin bisa bisa juga menghidupkan suasana yang seperti dulu gitu ya. Karena benar-benar saling supportnya tuh kita bisa enjoy banget gitu kayak gitu. Suasananya tuh bagus gitu untuk musik gitu. Jadi salah satunya mungkin itu juga sih, kalau tidak terlalu muluk nih saya nih gitu. Cuman kalau untuk pengalaman saya ya, kadang-kadang ya sekarang realitanya kalau misalnya lihat pensi di Bandung ya banyaknya band Jakarta. Bukannya saya ini ya, maksudnya bukannya saya teritorial banget, cuman kadang-kadang band Bandung teh gak begitu siap dengan manajemen kalau kata saya. Setuju. Jadi kalem lah, gampang lah, selalu ada itunya. Ya maksudnya soal kekeluargaannya boleh, tapi kalau nggak urusan duit mah duluran sih sebenarnya. kudu diobrolin sedetail mungkin menurut. Tapi kadang-kadang anak-anak tuh suka hoream engke piributeun padahal mah mendingan
di awal, ribut di Bandung awal. banget ya. Heeh. Itu teh menurut saya harusnya bisa semangatnya dibangkitkan lagi, tapi dengan Manajemen. tools yang lebih baik gitu, dengan pengalaman yang lebih baik. Soalnya si Karya mah juara lah pokoknya, barudak teh edan lah pokoknya mah. Jero Ya, gitu. setuju kok. Gitu Tapi sih. Nah, kayaknya siapa yang bisa mewadahi itu sebenarnya harus ada orang yang bisa walaupun dia tidak bagus di musisinya ya, tapi di bidang manajemennya bagus. Nah, ayolah Bandung, sok kumpulin lagi nih musisi-musinya da aredan kata Riko tadi garelo gitu. Musiknya mah secara Iya, kualitas benar. gila lah. Cuman manajerialnya kita kalah gitu. Saya akui manajemen kalah sama yang lain. Makanya mungkin sekarang dropnya itu karena itu mungkin ya. Gue merasa nggak bisa hidup nih dari sini karena manajemennya nggak benar gitu kan. Coba kalau ada manajemen yang benar pasti ini hidup terus gitu dan mungkin berkembangnya sangat pesat gitu. Nah, kalau ada yang itu ya kita tunggu nih, orang Bandung nunggu nih gitu kan. Dan ekosistemnya juga kayak misalnya ya untung Irfan masih bisa jadi penerus dari penulis di Bandung. Soalnya kalau dulu mah selalu ada tuh misalnya ada Erik lah, ada ini, tapi pas lagi beres kuliah cabut tadi Bandung. Enggeus. Deh penerusna. Sekarang paling yang ada di Bandung Idar Resmadi, terus yang baru-baru belum ada nih sekarang, belum muncul lagi. Entah karena platformnya sekarang berbeda, nggak ada lagi tuh yang namanya Multiply atau zaman baheula naon lah gitunya bisa itu. Multiply. Ya. Klasiknya itu ya. Dan ini juga usul nih Pak Irfan nih, kalau bisa bikin buku tentang suar kayak gini. Ini pesan saya nih. Yang kerok. Ini buat bukunya khusus ini mah secara biografi ya. Biografi. Menarik juga sih. Ini keren banget. Aduh, harus keren ada tuh bukunya tuh. Tapi ini mah dibeli setelah ada sendiri. Nah, kalau zaman kuliah, zaman waktu ngeband mah belum bisa. ada beberapa insight yang mungkin dari Om Suar yang bisa dibagiin sih, soalnya zaman dulu kan Om Suar mah tahu pas lagi turnya juga jalan darat gitu. Zaman sekarang mah geus naik pesawatnya. Gampang gitu istilahnya. Ada zaman baheula mah kan anjir. Lumayan tah main di Jogja anjir yang geus. Berapa jam jalan darat itu kan lumayan berat lah gitu. Itu tuh pasti ada serunya gitu. Iya benar. Sepanjang perjalanan tuh kita sama kru itu sangat menikmati banget gitu. Suka dukanya untuk kita jalan darat apa segala macam. Jadi tambah deket lah gitu sama kru. Seru zaman dulu sih emang. Dan ini mungkin Suar masih inget gak sih waktu zaman kita rekaman album kedua di Jakarta itu tahun 98 lagi ada kerusuhan dong di depan studio kita. Ingat gak sih? Ingat. Itu enon kita keluar ke balkon dan itu lagi ada penjarahan. Wah, gila-gilaan itu mah. Pas banget lagi kerusuhan itu tahun 98 ya? 98 ya kalau nggak salah ya. Kerusuhan album yang dibakar-bakarin gitu pokoknya. Bakar-bakarin. Wah, itu mah perjuangan banget di era sebelum 2000 itu. Terus saya tuh yang lari keliling komplek dulu supaya gue sis kenapa saya tuh suaranya jelek banget, gue bilang gue lari dulu. Di Fluid. Iya, keren itu mah. Pengalaman yang tidak terlupakan. Ya, kata sangat ini sih sangat nostalgic banget dari ceritanya aja udah orang inget tas 98 teh orang di gedung sate tah ke reformasi kieu teh tah tinggal di kemot ke orasi si kemot sama Aryan. Dan saya juga hadir dong di sana. Gak cuman event-event indies ya, tapi di situ hadir karena dari Jatinangor itu mau pulang pakai bis. Gini aja kan nyetop bis kan. Pas naik, nah usina mahasiswa hukum.
Jadi ikut. Nggak sengaja atau emang sengaja? Nggak sengaja. Tadi udah Bapak rek wih. Jadi ngirim demo. Jadi ngirim demo. Aduh, bodor pisan. Saya sih masih 8 tahun ya. Wah. Itu bohong. Aduh. Bodor. Ya udah, abis ini rencananya mau apa lagi nih dari Manik dulu deh, Manik. Setelah ini kan katanya mau bikin buku, kira-kira udah ada ancar-ancar nggak? Kira-kira mau kapan keluarnya? Mudah-mudahan sih pengennya ya, pengen sama tahun ini gitu ya. Ini juga bukunya sempet saya bilang juga, Suar masih ingat nggak? Saya tuh sempet nge-WA gitu nanyain soal inilah ya, soal zaman dulu sedikit gitu karena memang ada keindisan di situ. Aduh, ceritanya pengen bikin kayak Dilan-Dilan gitu ya. Tapi versinya tuh versi tahun itu gitu, tahun indies lah ini mah. Tentang skena indies. Jadi mudah-mudahan mah ya segera ya. Karena ini kan kemarin tuh tulisannya tuh hilang tuh dalam laptop yang tercuri dimalingin sama orang gitu, digasak di rumah, hilang, terus nggak punya kopiannya lagi, ya akhirnya terpaksa untuk harus di rewrite gitu. Dan beberapa tulisan, pokoknya mudah-mudahan sih ya tahun ini. Terus emang sedikit ada ngobrol-ngobrol dikit lah ya sama anak-anak Laluna, diojok-ojokin suruh pada reunian lagi ya, mudah-mudahan juga Kita bisa terwujud lah gitu. Dan ya emang kangen aja sono. iya, nggak apa-apa nih. Saya support lah pokoknya. Sok, Asik. Uti, pilih ya gitar. Bawa. Gitar katanya. Aduh, saya berharap banget nih gitaris saya kayak kamu begitu bisa ngobrol, nginterview orang. Kayaknya ini mah nyumput aja ya bawah. Kalau Mas Irfan ada rencana apa lagi nih? Mau bikin buku lagi yang bukunya Suar tuh jadi ini ya. Pokoknya Nah, dari Menarik. Idenya tuh. Ide yang bisa di follow up nih. Iya, langsung aja. Sekarang sih kalau soal apa kelanjutan sih paling Bandung Pop Darling kan sekarang jadi apa ya? Jadi ada apa akun Instagramnya juga sekarang, tapi itu lebih ke kayak ngumpulin arsip-arsip sih kan, karena kemarin pas ngegarap buku tuh banyak foto yang nggak dimuat di buku. Nah akhirnya dimasukin ke situ, tapi untuk melibatkan semua sebenarnya untuk lebih memperkenalkan aja sih, kayak kan apa ide awalnya si Bandung Pop Darling pun memperkenalkan ke publik kalau misalnya si musik pop Bandung itu nggak muncul tiba-tiba gitu, tapi akarnya tuh ya dari 94, dari orang-orang kayak Teh Uci Kubik, terus Niskra, terus kemudian band seperti Pure Saturday, dan terus ke bawahnya. Nah, ingin apa ya, kalau kata orang Sunda mah meh teu paremen obor gitu. Obor ya. Nah, jadi di situ ditampilin fotonya, terus kan melibatkan juga Teh Manik tuh udah ikutan yang weekly playlist. Iya. Kemarin. Terus ada monthly mixtape juga yang nampilin lagu-lagu dari band-band yang dulunya nggak pernah kesebut gitu. Saya tampilin di monthly mixtape. Pokoknya di Bandung Pop Darling tuh jadi akun arsip lah, lebih ke situ. Terus sekarang ntar juga saya bakal nyetor deh foto-foto muka zaman baheula tah ieu. Bisa jadi pencatatan hit sejarah yang penting nih sebenarnya. Ya Moka juga iyalah, siapa sih? Iya. Banget lah Moka. Emang host di sini. Justru yang mendunia itu Moka loh sebenarnya. Hanya bener nggak? Sebutnya nasional lah mungkin ya, bener nggak nih kayak? Ini mendunia mah Moka. Moka lagi lah sampai yang kerok. Gila. Tapi 3 pembicara di sini, Om Riko, Teh Manik, dan Om Suar itu emang apa ya, yang membawa bandnya itu cukup bertahan lama gitu. Maksudnya Laluna sendiri berapa album kan sama Buletin? 7 ya? 8? 8 kalau nggak salah ya. 8 album plus 1 album yang 8 sama Buletin. Itu sama The Best. Ya, ada package. Banyak. Saturday sendiri yang memang ya kita akui bersama itu adalah pionir, bahkan ide untuk beberapa band merilis album. Dan Moka yang sampai sekarang 20 tahun ya Om Riko ya? 2 tahun masih menuju 21. Si bertahan dan apa mendobrak lebih kencang gitu ke kancah internasional. Ya 3 pembicara ini adalah yang istimewa memang dari kancah kita
Bandung. Yang dulu ya. Terus Nah. ya paling saya lagi ngerjain naskah buat film dokumenter Poster Cafe Joget Keramas di Wow. Jakarta. Ya gitu sih. Poster Cafe. Sekarang. Nanti pasti Om Suar kena nih. Habis pasti ini ada. acara juga soalnya. Baru manggung ya di sana ya? Sempat manggung ya di poster? Ya awal-awal di sana, awal-awal masuk Jakarta tuh ya di poster itu. Bareng rumah sakit dan pistol air. Yang Rumfi-nya. Rumfi enggak, belum. Oh enggak, belum ya? Wondergel udah ada belum sih? Wondergel. Wondergel. Wondergel ya? Wondergel. Tidak ada. Ya itu barang-barangannya anak-anak itu. Keren. Ya, sekarang Om Suar nih setelah rilis single rencananya nih ke depan kan mau album. Iya. Bisa dibocorin nggak kapan tuh kira-kira tuh? Oke. Insya Allah sih tahun ini ya. Tahun ini kita targetnya tahun ini album, full albumnya. Cuman single kedua ini deket-deket inilah. Kenapa kita single 1, single 2? Ya itu tadi saya yang pernah saya mention juga di tulisan saya di Instagram bahwa ini mata rantai yang hilang itu inilah si lagu Terjadilah untuk menyambungkan karya-karya saya yang dulu dengan yang sekarang gitu kan. Saya sempat hilang di dunia musik. Saya keluarin dulu nih yang mata rantai yang hilang nih supaya generasi yang sekarang ini bisa tahu, bisa merunut ke belakang lagi. Walaupun saya memang nggak maksudnya ya gimana disebut, saya nggak ya dari tadi kan ngomonginnya pure Saturday terus ya. Tapi ya udah nggak bisa lepas dari itu, udah. Iya. Jadi cuman udah itu bagian dari saya, oke. Tapi sekarang Suar juga ada sekarang Suar ini. Nasution yang baru gitu ya. Apa? Suar Nasution tuh yang ini sekarang gitu. Iya, Suar yang dulu. Gitu. Betul, dulu ya saya bagian dari Pure Saturday ya. Dan sekarang Suar juga beginilah gitu. Nah, ini mata rantai yang hilangnya ini lagu Terjadilah. Nanti saya akan sedikit lagi ke single yang kedua untuk bentukan musik saya yang baru. Nanti untuk albumnya nanti akan secara utuh supaya kita semua bisa ngikutin proses kreasi saya sampai sekarang gitu. Supaya nggak hilang. Saya siap membantu, Om. Saya siap membantu. Asik. Ya, kita semua siap. Nuhun pisan kok. Siap membantu. Irfan juga. Siap. Wis. Satu lagi dong, ini ada yang sedikit lupa tapi tadi pengen diomongin gitu ya. Ini untuk Biang Kerok lagi nih ya. Jadi saya ingat banget pokoknya nih terakhir, nggak tahu nih lagu-lagunya apakah yang sekarang aku belum menyimak banget gitu ya Suar. Jadi ini gara-gara Suar dan teman-teman PS pada saat itu musik mendadak lirik lagu itu mendadak semuanya tuh pengen nggak dimengerti, sulit dimengerti. Itu semua bikin kayak betul. Benar nggak? Setuju nggak sih? Benar. Rumah sakit juga sama gitu, melakukan hal itu. Kubik juga sama gitu. Itu gara-gara terus si anak-anak yang polos-polos ini zaman dulu atau SMA gitu kan biasanya lagu tuh begitu lugas. Aku suka kamu enggak, misalnya gitu kan. Ini tiba-tiba berlari lah, ada kosong. Aduh gitu kan, itu tuh kayak gairah baru yang, aduh kita harus memaknai ini apa ya gitu. Gue menginterpretasikan, sebetulnya gitu mikirin ini apa nih makna yang ini di lagu ini gitu kan. Tapi di saat itu Cherry Bombshell aja bikin lagu yang sulit dimengerti. Apa ini liriknya? Semua. Iya. Jadi kan sekarang juga kemarin-kemarin sempat balik lagi kan ke yang lugas-lugas kan, seperti folk, indie folk itu kan lugas banget ya. Nah, sebenarnya ya si Terjadilah juga nanti akan multitafsir lagi, yang lain-lain juga akan begitu juga. Karena selain kita memberikan, kita juga nggak ngasih ini loh kue enak, tapi lu mikir dong nih, kita kasih satu karya, kamu juga ikut mikir dong. Gue dapat mikir nih sekarang ya untuk bisa menikmati itu ya. Supaya dicerna aja gitu, supaya nggak langsung plek kita makan bulat-bulat gitu. Itu kan kayaknya lebih akan
apa namanya, orang akan lebih menikmati gitu karya yang begitu gitu. Keren. Atur nuhun ya semuanya ya udah ngobrol-ngobrol. Iya, Kon, Semoga makasih. nggak kapok kalau misalnya diundang lagi. Coba dong. Bisa. Iya. Kita bikin pembahasan baru yang Cokro tadi ya. Cuma gempur aja aku mah. Sisi kelam 90 sisi kelam di pop Bandung. Skena juga itu. Iya. Ya udah semoga sing sehat ya sadayananya. Siap. Keluarga masing-masing. Ya, ditunggu banget rilisan barunya Om Suar ya. Ya, nuhun. Ya. Nuhun ya. Yuk. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.